panahan adalah adab. Sifat dermawan, wara yaitu sikap berhati-hati dan selalu menebar kebaikan serta menjauhi keburukan. Seorang murid yang tidak melalui tahap yang seharusnya ia pelajari akan berdampak fatal pada mental dan karakternya. Maka dari itu, pendidikan pertama yang harus dibina pada diri seorang pemanah adalah adab. Karena hakikat memanah adalah adab. Rasulullah bersabda, Allah telah mendidikku dengan sebaik-baik adab. Beliau juga bersabda, orang yang tidak memiliki adab, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Jadi memanah itu adalah adab. Jika seorang pemula dalam panahan telah melalui jenjang pendidikan dalam adab, sifat dermawan, serta tata krama dan sopan santun, maka ia akan mudah melalui seluruh tahapan pelatihannya dengan baik dan ia akan dicintai oleh semua orang. Bahkan ia akan mendapatkan apapun yang ia inginkan. Jika seorang pemanah tidak memiliki adab dan sifat dermawan, maka ia tidak akan pernah mendapatkan apapun dalam disiplin ilmu ini. Jadi memang para pemanah itu harus dermawan. Pertama, dermawan dengan dirinya, dengan membeli alat-alat yang berkualitas, mengorbankan hartanya, uangnya untuk belajar, berguru. Mungkin itu kalau orangnya pelit, nggak bisa, nggak mungkin, harus korban. Antum datang ke sini kan pengorbanan itu. Nah ini sifat pemanah. Seorang pemula dalam panahan akan mengimbangi pembicaraan dan karakter sesama pemula yang setara dengan dirinya. Betul? Kalau pemula nanti obrolannya sesama pemulanya akan nyambung itu. Begitu pula dengan para pemanah senior, ia akan mengimbangi para senior lainnya. Para pemanah profesional pun demikian, mereka akan mengimbangi para ahli lainnya. Sesama master akan saling mengimbangi karakter dan pembahasan antar sesama masternya, sebagaimana sesama guru besar akan mengimbangi para guru besar lainnya. Maka dari itu, seorang pemanah yang tidak melewati jenjang atau tahap yang seharusnya ia lalui, maka karakter dan sifatnya akan terbalik dan cacat. Selain itu, tabiatnya akan cenderung menjadi tidak beradab dan kurang bertata krama antar sesama pemanah. Bahkan ia justru menjadi sosok yang tidak memiliki rasa malu. Padahal Rasulullah bersabda, sifat malu merupakan bagian dari iman. Beliau juga bersabda, sifat malu merupakan inti kebaikan serta mendatangkan kebaikan. Namanya pemula, sok ngomong master, ya. Nanti orang-orang begini kalau jenjangnya nggak dilewati secara tahapan yang semestinya, nanti ngeritik imam dia. Itu malah jadi orang nggak punya malu. Nah, saya lanjutkan. Terkait masalah pentingnya tahapan ini, Allah berfirman, tidaklah seseorang di sisi kami kecuali memiliki makom tertentu. Allah juga berfirman, aku menciptakan kalian dengan melalui tahapan-tahapan. Ada dalam perut, ada janin, ya, ada bayi, ada akil balik, ada dewasa, ada tua, bertahap-tahap. Allah juga berfirman, aku mengangkat sebagian dari kalian atau sebagian yang lain dengan memiliki derajat yang bertingkat-tingkat. Seluruh ayat di atas menunjukkan bahwa setiap manusia tidak boleh melampaui batas atau jenjang yang seharusnya ia lalui. Betul? Jadi harus urut itu, pewaris, pelayan ilmu, pembidik hati, baru belajar secara spesifik kelas Hashimi, kelas Tohiri, kelas Ishaki, kelas anatomi tubuh, ya, kelas Imam Yunini, nanti kita kelas Ibnu Maimun. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Ini harus urut ini, jangan dilompat-lompat. Nah, mengenai sifat kedermawanan, karakter ini merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap pemanah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah sangat mencintai orang dermawan. Maka dari itu, sifat dermawan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemanah junior, sehingga ia akan dicintai oleh semua orang. Rasulullah bersabda,
Setiap aib yang ada akan tertutupi oleh sifat dermawan. Antum punya kekurangan apa saja, kalau antum dermawan semua tertutupi. Maka pemanah itu harus punya sifat dermawan. Ini penting ini. Berikutnya adalah sifat warok. Ini sifat pemanah. Sifat ini termasuk tabiat yang wajib dimiliki oleh setiap pemanah. Wajib. Berarti kita yang mengaku sebagai pemanah kalau belum punya sifat ini masih jauh dari hakikat jati diri seorang pemanah. Warok itu sendiri merupakan bentuk sikap hati-hati terhadap setiap hal yang berkaitan dengan agama. Maka dari itu, warok adalah asas dari segala kebaikan, karena warok adalah nama lain dari takwa itu sendiri, dan takwa adalah asas dari seluruh kebaikan yang ada. Tanpa ketakwaan, maka manusia tidak akan mendapatkan derajat apa-apa di sisi Allah. Oleh karena itu, seorang pemanah harus warok dalam urusan makanan, minuman, dan ucapannya. Nggak boleh sembrono. Karena kalau dia sembarangan dalam makanan, minuman, ucapan, maka nanti tembakannya juga sembarangan. Itu menjadi cerminan. Ia tidak boleh meninggalkan satu pun dari amalan fardunya. Ia harus meninggalkan segala hal yang dilarang dalam agamanya. Ia tidak boleh sembrono terkait urusan makan dan minum yang halal, bahkan termasuk urusan tidur dan juga urusan kemasyarakatan. Harus gotong royong dengan masyarakat, rukun, nyapa, nggak boleh eksklusif. Ia juga harus menjaga ibadah sholat, puasa, dan urusan ma'isyahnya, yaitu pekerjaan dan profesinya. Nggak boleh pemanah itu suka minta-minta kerja, harus punya profesi. Ia juga dilarang keras untuk melakukan hal yang sia-sia dan melakukan apa saja kecuali dengan tujuan mencari ridho Allah. Setiap pemanah juga ditekankan untuk tekun dalam mengerjakan sholat dan puasa sunnah. Bayangkan, ini kalau kita amalkan jadi wali kita. Bener, orang soleh betul. Walhasil, ciri khas dari sifat mereka adalah sangat perhatian terhadap urusan agama serta menjauhi larangan Allah. Mereka juga sangat dilarang keras terkait sifat bangga diri. Mereka juga sangat dilarang keras terkait sifat bangga diri, menumpuk-numpuk harta, ria alias pamer, dan suka disebut-sebut namanya dalam panahan. Tak boleh semua. Oleh sebab itulah mereka sangat ditekankan agar selalu ikhlas dalam panahan dan tidak melepaskan tembakan kecuali karena Allah. Seluruh sifat kaum panahan yang telah aku sebutkan di atas hanya terangkum dalam dua kalimat, fi'lul khair wa tarkus syarr. Artinya selalu melakukan kebaikan dan berusaha meninggalkan keburukan. Fahamilah semua apa yang telah aku jelaskan ini wahai anakku, semoga engkau selalu mendapatkan petunjuk insyaallah.